Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Semoga Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam keadaan sehat. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil tema atau berbicara tentang firman Tuhan adalah cermin. Kita coba baca Yakobus 1 ayat 23 sampai 24. Begini bunyinya. Yakobus 1 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sedang pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bisa kita pastikan setiap hari kita memakai cermin. Bercermin ini kita lakukan untuk memperhatikan wajah kita juga, memperhatikan cara kita berbusana. Oke, 1, 2. Kegunaan cermin itu sangat penting bagi kehidupan kita saudara-saudara, karena kita tidak bisa melihat wajah kita sendiri. Ketika zaman belum ada cermin, seseorang hanya percaya pendapat orang lain bagaimana tampilan wajahnya. Ketika cermin ditemukan, orang tidak perlu lagi bantuan pendapat orang lain untuk melihat wajahnya. Penemuan cermin merubah budaya berpakaian, baik pria maupun wanita. Mereka mulai memperhatikan diri sendiri, mulai menjadi seorang yang pesolek atau suka memperhatikan tampilannya. Karena sekarang orang dapat merapikan dirinya, merias wajahnya, dan rambutnya sesuai selera yang ia kehendaki. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab menuliskan bercermin diibaratkan seperti mendengar firman Tuhan, sekaligus juga melakukannya. Itu sebabnya mendengar firman Tuhan juga seharusnya dilakukan setiap saat. Semakin sering kita bercermin, maka tampilan kita akan rapi terus. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saya tidak mungkin hanya memakai cermin seminggu sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali. Jika kita hanya bercermin seminggu sekali, bisa dipastikan tampilan Bapak Ibu akan seperti manusia zaman batu. Bahkan Bapak Ibu mungkin tidak terlalu ingat bagaimana bentuk raut wajah Bapak Ibu. Semakin sering kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya, maka wajah rohani Bapak Ibu dan saya akan makin sempurna. Semakin sering kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya, kita akan mengenali wajah rohani kita. Kita akan senang jika melihat wajah rohani kita semakin cantik dan sempurna di dalam pengalaman sehari-hari. Saat kita bersolek, seringkali kita ingin merubah tampilan wajah kita seperti wajah idola kita. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, ketika Lady Diana masih hidup dan memangkas rambutnya pendek. Mulailah bermunculan di seluruh dunia para wanita memotong rambutnya ala Lady Diana. Saya juga masih ingat saat saya SMA, semua potongan rambut anak-anak zaman
saya sekolah hampir sama semua, yaitu gondrong. Persis potongan rambut personil band The Beatles. Lalu bagaimana sebenarnya tampilan wajah rohani kita? Seperti apakah seharusnya tampilan wajah rohani kita? Saya percaya semakin kita sering bercermin atau membaca firman Tuhan dan melakukannya, maka wajah rohani kita akan semakin sama dengan inspirator, penulis firman Tuhan, yaitu wajah Tuhan sendiri. Pengertian ini sangat dipahami oleh Rasul Paulus sehingga ia menulis bagi berikut. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang semar-semar, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 12. Jadi kesimpulannya, semakin kita sering mendengar atau membaca firman Tuhan dan melakukan, maka semakin hari Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan semakin serupa dengan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan bukan hanya bagai cermin yang perlu kita lakukan secara rutin, tetapi juga ibarat makanan yang perlu kita makan setiap hari. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu Bapa, bagaimana pada pagi hari ini kami masih diberi semangat melakukan kreativitas kami, dan kami juga telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu jadi sulung terang bagi kehidupan kami. Kau berkatilah kami Tuhan sepanjang hari ini hingga selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.